kita dari kita dari mahasiswa UMJ. Di sini kita mau ada pembahasan sedikit mengenai cemilan sembarangan. Sebelumnya saya Fariska, saya Sajida. Mungkin sebelum kita mulai kita bisa yel-yel dulu kali ya. Iya. Ya, ayo kita yel-yel dulu ya. Ayo semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Senam dulu. Ya, ayo. 1, 2, 3. Ikut, Rumpi sehat. Ibu hamil yang Atika. ASI eksklusif itu wajib. Makanan anak harus seimbang. Cemilan harus sehat. Kalau salah ya benerin. Iya, semua sudah pada hafal yel-yelnya ya. Apa sekarang Apa lagi ya guys? Berkali. Jadi ya di sini moms punya anak semua kan? Punya. 10 kali lipat ini. Nah ini siapa yang anaknya suka rewel? Nih. Di Wisma ada berapa kalau boleh tahu? 10 lah. Anaknya berapa Bapak Bisma? Alhamdulillah udah pernah anak 15. Itu rewel semua itu? Apa? Rewel semua? Wah, susah. Kalau main tantrum tuh rumah nggak kendali. Kalau misalkan rewel dikasih apa? Dikasih cemilan enggak? Energi. Enggak sih, antepin aja dia. 15 menit selesai. Nah jadi ibu-ibu di sini ada contoh dari cemilan tidak sehat atau sembarangan. Iya. Nah sekarang kita bakalan praktek rutin si cemilan yang sembarangan ini ke dalam air. Mungkin di sini ibu-ibu ada yang mau suka rela buat bantuin kita. Mau. Oke, boleh. Ada lagi? Ayo saya. Oke. Jangan rebutan, jangan rebutan. Mas saya mau ngasihnya enggak? Ini kayak botol saya ya. Kayak botol saya ini. Kartu oe. Ini hancurinnya. Kak, ini hancurin Kak. Dimasukin aja dulu. Tadi hancurin. Boleh saya apa? Ini 1 atau 2? Satu dulu boleh. Ini kecil banget ya mau enggak? Iya. Ibu harus rumpi sehat ya. Untuk saya kalau ini Pakai hancurinnya. tangan aja boleh. Ini mungkin dulu. Boleh. Ini udah melengkung ya. Itu benar-benar tidak sehat. Oh, udah expired. Bisa jadi. Pakai kayak gimana nih? Kopi ya. Dua boleh. Udah sehat bu. Coba guys ya. Ibu jangan dimainin ya. Udah langsung dilakuin aja ibu. Sendoknya mana? Oh ya gantian deh ibu. Cuma 1 ya. Kekurangan ini. Yang masih boleh.
Perhatikan ibu. Iya. Siap ibu. Siap nenek. Lagi di rumah ya nek. Itu dijual. Tomorrow. Kamu cincin. Gue jadi ngomong kayak gitu. Aduh, jadi ngomong gini. Bagi ngomong. Ini tapi ini tuh mau dikit. Jadi kayak air doang. Nanti dia mau ngaku. Itu di bawah es batu tahu. Ikan dan kesu ini. Jadi kayak tahan sop. Ibu jangan dipakai ilmu. Ya, sama-sama. Saya dulu mau apa? Boleh. Agak banyak ya ibu. Request. Jadi moms semua ini adalah contoh dari cemilan sembarangan yang dilatih. Jadi kalau misalnya ibu ngasih anak cemilan sembarangan pas lagi rewel, ibu bisa ngebayangin ini larutan ini masuk ke perut anaknya. Bayangin. Ada mau cium nggak? Cium. Mau diminum? Itu rasa apa sih? Tapi kebayang mau apa? Tapi Mom saat dicium mau tahu ini masuk ke perut anak. Mom saat dicium. coba dicapur. Ya Allah, bapak-bapak lagi hamil. Ini cuma gimana rasanya? Kayak jadinya kayak kesugas gigi gitu. Padahal awalnya dia sendiri. Minum, bis. Bayangin kalau anaknya pas rewel dikasih dua-duanya, jadi di dalam perutnya jadi kayak gini. Lihat warnanya bisa dilihat nih, keluar banget. Cemilan sembarangan itu biasanya tidak sehat karena di dalam semua itu mengandung pewarna yang tidak sehat atau pewarna buatan. Terus gulanya juga gulanya juga berlebihan. Ya, gulanya nggak bagus buat kesehatan. Iya. Pokoknya ini intinya makanannya sudah bergizi. Iya, oh iya, sama ini kita ada satu lagi. Kita bakal main games. Di sini siapa yang anaknya suka rewel? Ya. Ayo sudah boleh maju. Boleh maju. Siapa lagi yang anaknya suka rewel? Apa semuanya suka rewel? Bisik-bisik nih. Nggak ada lagi mentoring bisik-bisik nggak ada. Satu lagi boleh. Ibu semangat sekali ya ibu. Anaknya Silakan. ini dari salah mamanya. Ibu suka rewel di sini. Maksudnya dibuang. Biarin aja di dalam kantong. Boleh berdiri ya ibu dan bapak-bapak. Nah, di sini ada bola. Ini bayangin anak-anak ibu-ibu atau bapak Bisma rewel. Iya, terus
Jadi kesimpulan dari emo demo kali ini, ibu-ibu semua, kalau misalnya ada anak yang rewel, jangan langsung dikasih cemilan yang sembarangan. Mungkin ada solusi yang lain, kayak ibu bisa bikin cemilan buatan sendiri atau bisa buah sayur yang lebih sehat dibanding cemilan-cemilan kayak gini contohnya. Iya, seperti itu. Gak apa-apa, nanti aja deh. Kita discuss dulu aja. Mantap. Ada yang mau dikomentarin nggak? Seru. Udah baca modulnya belum? Sudah. Bener kayak gitu urutan dia. Iya. Yakin? Iya. Kalau di YouTube gitu. Kalau di YouTube Iya, gitu. Iya. pertama ya, oke ya, ketemu salam kan, kemudian mengingatkan mungkin sesi kalau misalkan sebelumnya udah ada sesi kita ingatkan ya mana dari sesi tentang apa. Terus kita tadi sudah benar, hari ini kita mau diskusinya tentang apa. Oke, terus ada keterampilan bertanya. Kalau teman-teman baca modul di belakang itu ada lagi modul-modul untuk penjelasan tentang emo-demonya. Ada modul di sini nih yang PAM. Kan di bagian modul itu ada modul pelatihannya. Kalau kalian klik pelatihannya kan keluar tuh modul-modulnya ya. Kemarin yang kita bahas itu pengenalan metode emo-demonya sudah kita bahas ya. Kemudian di sini ada keterampilan komunikasi PAM. PAM itu ada kepanjangannya, pertanyaan, afirmasi, mendengarkan, dan menyimpulkan. Ya, afirmasi itu mengulang, gitu ya. Kemudian mendengarkan. Jadi ini sebenarnya konsep sederhana untuk active listening dan powerful questioning. Intinya itu di pertanyaan. Ya. Kenapa diperlukan? Karena kita nggak mau menceramahi, nggak mau kasih tahu. Jadi sebenarnya tadi informasi-informasi yang tadi diberikan, informasi kuncinya itu nggak boleh dikasih tahu, Bu. TK. Jadi kita nggak boleh nih sebagai fasilitator ngasih tahu bahwa kita ini nanti ibu tuh nggak boleh begini-begini, nggak boleh. Harus dia sendiri yang kemarin kita diskusikan harus ketemu wow sama ahanya tuh oleh mereka, oleh target audiensnya. Oh, gitu kan? Wah, gitu kan? Pas tadi misalnya gitu kan? Oh, ternyata gitu kan? Gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan di modul itu sebenarnya makanannya itu sudah kemudian ini makanan mahal ya kalau salah satunya ya. Ini agak mahal kan? Carinya tuh yang murah. Makin murah semakin berbahaya biasanya kan? Dan macam-macam. Jadi jangan satu rasa begini. Ini kan dua rasa berarti kan karena kalian bawanya dua. Belinya tuh ada permen kan mereka suka makan yang yupi-yupi gitu-gitu yang kenyal-kenyal ya. Terus misalnya ada puding-pudingan, ada kerupuk-kerupukan, ada wafer-waferan.
Terus pokoknya segala macam dan berbagai rasa. Kenapa? Makin dicampur makin enak. Ini kamu baru dari satu rasa, satu flower aja rasanya enaknya udah kayak gitu ya. Bayang nggak kalau kemarin waktu saya demonstrasi itu dicampur. Jadi makin memuak. Jadi lebih dramatis gitu. Nah, terus di sini pertama yang kita ajukan itu biasanya pertanyaan dulu. Biasalah menanya kabar gitu ya. Terus ibu-ibu misalnya, ibu-ibu kalau di rumah anaknya anteng terus enggak? Jangan ditanya langsung rewel. Jadi ketahuan gitu. Ibu kalau di rumah anak-anak siapa yang anaknya tuh tidur dulu? Ya kan kalau bayi biasanya kan tidur dulu. Nanti sampai usia tertentu anaknya aktif banget siapa? Terus anaknya yang suka main, yang suka coret-coret dinding misalnya, apapun ditanyain. Itu oh gitu ya Bu, gitu tuh afirmasi tuh. Oh iya, berarti dia merasa dipahami, kita kayak empati gitu ya. Nah pertanyaannya boleh tertutup, boleh terbuka. Ya kalau pertanyaan terbuka tahu ya kenapa, bagaimana, kenapa sih Bu, kenapa anaknya pecicilan misalnya gitu, kenapa anaknya cengeng misalnya gitu. Tanya aja untuk membuka wawasannya mereka ya, atau pertanyaan tertutup ya atau tidak. Oke, nah kalau perlu kalian tuh bikin skenario pertanyaannya apa dulu. Ini sebenarnya nanti berfungsi untuk mereka menemukan si ahanya tadi. Nanti tuh kita mau mereka tuh mengarahnya kemana. Nah terus kita lakukan afirmasi. Kayak tadi ya, contohnya, ah iya ibu, oh ternyata bapak ini ya paling rewel anaknya, misalnya gitu kan. Bapak Bisma anaknya berapa Pak? Misalnya, oh ada sekian anaknya, misalnya gitu. Itu di afirmasi tuh. Pak gimana Pak punya anak segitu rasanya, gitu kan. Terus mungkin bisa ada berkembang ya. Terus kerjaannya aman nggak tuh Pak dengan anak segitu misalnya, gitu kan. Kemudian mendengarkan. Nah ini active listening. Ya mengulang. Oh oke, berarti maksudnya itu. Kemudian kita menyimpulkan. Oh berarti ibu melakukan itu ya. Nah sekarang kita main yuk. Nah lalu yang dilakukan apa? Bagi kelompok dulu. Tadi kan langsung minta relawan ya. Sebenarnya sih enaknya tuh kalau saya kemarin saya bagi dulu bagi kelompok. Kenapa? Supaya mereka ada jiwa kompetisinya. Kalau sendiri-sendiri kayaknya mainnya ya udah main individu kan, nggak harus juga. Tapi kalau dia berkelompok, dia tuh nanti merasa bersalah. Kalau kelompoknya kalah gitu kan, jadi lebih dramatis lagi gitu. Jadi kita bagi kelompok, kemudian pilih jajanan dulu ya. Ada ya ibu tadi gak bener tuh. Ini apa Bu namanya, Bu ibu suka makan juga jangan-jangan ya misalnya gitu kan. Bu sekalian kalau anaknya misalnya jajanannya nggak habis kan kadang-kadang gitu ya, anak beli habis gitu disisain, siapa ibu habisin nggak? Sayang ya Bu gitu kan, biasanya mama kan gitu ya, jadi gemuk tuh gara-gara habisin makanan anaknya. Nah itu terus dikasih lihat. Nah terus ibu coba masing-masing ibu pilih, atau kalau mau dibagi rata berarti belinya dua-dua kan. Nah mana nih yang paling banyak dimakan anaknya, boleh dipilih, boleh dibagi rata gitu. Habis dibagi, oke udah pilih masing-masing ya. Yuk kita masukin yuk ke tempatnya masing-masing nih. Apa jatahnya ya, mangkoknya masing-masing. Kemudian ditaruh di situ, dituang, kemudian dituang air panas, habis itu didiamin. Biarkan dia larut dulu. Itu caranya. Iya, jadi kenapa? Kita perlu waktu untuk mendiamkan dia supaya dia bereaksi. Nanti baunya kan bercampur tuh. Bau, teksturnya juga. Sebenarnya tadi nggak harus dianjurkan juga nggak apa-apa. Kalau kayak tadi yang apa namanya ciki-cikian, pasti dia lumer sendiri kan. Biarin aja. Nah kita main tuh kita pakai timer. 30 detik, 60 detik misalnya gitu. Ya, jadi ada ininya, ada kompetisinya tuh di situ. Udah selesai main, baru kita balik ke sini. Gitu, oh iya, kita udah semangat kan ya, juara, oke, duduk. Baru kita lihat, Bu, masih ingat nggak tadi Bu, jajanannya udah jadi apa? Ayo kita lihat yuk, kan? Nah, baru deh, yuk kita udah, habis itu dikasih ke kelompoknya masing-masing. Bagaimana Bu sekarang rasanya? Baunya mau dicobain Bu, misalnya gitu. Iya kan, dicobain kan, ada panggilan kan? Nah ini ibarat lambungnya anak. Tadi jajanan itu kita masukkan. Air panas itu ibaratnya pencernaannya anak. Dia bereaksi kan, di dalam itu bercampur segala macam. Lengket ya Bu ya, gitu kan. Ini lengket Bu di usus. Boleh ditambahkan seperti itu.
Udah, simpan. Nah sekarang kita lihat tadi siapa yang juara lemparin bolanya. Ya, juara. Berapa tadi bolanya? Berarti sekian kali, 7 kali Kak Bisma memasukkan jajanan ke anaknya. Nah, baru setelah itu dia dia salah ya gitu. Jadi ternyata maksudnya kalau kartu owe-owe tadi itu kalau dia owe-owe itu berarti anaknya lagi ngapain Bu? Lagi rewel. Terus apa ibu lakukan kalau lagi rewel? Kasih cemilan. Ada lagi yang lain? Kasih gadget. Boleh kasih contoh yang lain ya? Kasih gadget. Aman nggak Bu? Nah itu bisa tuh jadi bikin modifikasi modul. Nah baru terakhir, gimana Bu perasaannya? Nah nggak apa-apa ya Bu ya, kalau salah gitu terakhir, selalu gitu, oke? Gampang kan? Lagi? Mau ada permainan lagi nggak? Ada Bu. Apa-apa ya udah ada yang disiapin? Ayo jawab silakan. Oke. Ya ya.